Wagub DKI malah permalukan Anies soal macet dan polusi di Jakarta. Ditulis oleh X Hardi dari siwar.com. Jadi kita di 2017 nomor 4 termacet, lalu 2018 turun menjadi nomor 7, 2019 turun menjadi nomor 10. Kita udah senang nomor 10, tapi kita masih 10 besar. Sudah turun tahun 2019 itu. Tahun 2020 kita turun lebih jauh lagi menjadi nomor 31 di dunia, dan tahun 2021 kita turun menjadi nomor 46. Kemacetan juga diduga menjadi salah satu penyebab kualitas udara di DKI Jakarta masuk kategori tidak sehat. Polusi Jakarta, gedung-gedung pada buram. Ngaco. Lihat tuh gedung buram semuanya tuh. Kita ingin lihat sebetulnya Jakarta ini punya persoalan yang lebih besar dibandingkan dengan persoalan peringkat tersebut. Misalnya pola perjalanan sekarang sudah hampir mencapai 100 juta perjalanan Jabodetabek. Ada peningkatan jumlah kendaraan, dan yang paling parah adalah road ratio Jakarta itu tidak banyak berubah. Road ratio itu adalah perbandingan antara panjang jalan dengan luas wilayah. Terkait dengan kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta yang sudah kami berlakukan sejak Agustus, dimaksudkan selain mengurangi kemacetan seperti sebelum masa pandemi, juga dimaksudkan untuk mengurangi atau membatasi jumlah orang yang keluar. Diharapkan dengan jumlah orang yang keluar berkurang, maka kita dapat mengurangi penyebaran daripada virus corona itu sendiri. Jakarta makin macet. Begitulah yang saya baca di berita. 4 tahun lalu ketika saya pergi ke Jakarta karena suatu urusan, macetnya sudah keterlaluan menurut versi saya. Begitu sumpek, sesak, padat merayap, dan yang terpenting sangat tidak cocok untuk healing. Ketika ada teman saya yang meminta saya untuk tinggal di Jakarta, saya langsung menjawab no way. Tidak pernah terbayangkan sedetik pun di pikiran saya untuk tinggal di Jakarta. Luas banget dan macet banget, bahkan untuk liburan pun tidak cocok dengan selera saya. Dulu ada cerita lucu sewaktu saya menginap di rumah saudara saya di Jakarta Barat di sebuah komplek perumahan yang lumayan besar. Saya butuh jarum peniti. Itu sekitar 7-8 tahun yang lalu ketika marketplace masih belum marak. Ketika saya tanya di mana beli jarum peniti, dia sendiri pun tidak tahu di mana belinya. Kalau mau beli harus ke mall atau supermarket besar yang jaraknya lumayan jauh. Di kota saya tinggal semua ada, mudah didapatkan dan cepat. Di Jakarta, habiskan waktu 1 jam di jalan itu sudah biasa. Di kota saya tinggal 1 jam sudah bisa terbang kemana-mana. Saya tidak bisa bayangkan saat ini Jakarta macetnya seperti apa dengan asumsi jumlah kendaraan terus bertambah. Kita kembali ke topik sebenarnya. Dengan semakin macetnya Jakarta, kebijakan ganjil genap akan diperluas cakupannya. Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut Dinas Perhubungan atau Dishub sedang mempelajari rencana tersebut. Nanti Dishub akan mempelajari lagi dan pada waktunya akan diumumkan sejauh mana kebijakan ganjil genap akan diperluas, kata Riza. Menurut Riza, kemacetan terjadi karena imbas pelonggaran kegiatan setelah berstatus PPKM level 2 dan juga kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat. Baru-baru ini Jakarta kembali dinobatkan sebagai salah satu kota dengan kualitas udara terburuk. Menurut situs IQR, pada Kamis Indeks Kualitas Udara atau Air Quality Index atau AQI di Jakarta berada di level 166 AQI US atau peringkat 4 dunia untuk kategori polusi udara terburuk. Peringkat pertama dipegang oleh New Delhi, India dengan AQI 191. Peringkat kedua dan ketiga dipegang oleh Karachi dan Lahore di Pakistan dengan AQI 174 dan 168. Peringkat kelima ditempati Wuhan dengan AQI 163. Jakarta macet dan kualitas udara buruk bukanlah hal yang mengherankan. Tapi sebulan yang lalu ada sebuah hal yang lucu. Anies memamerkan prestasi dapat menurunkan tingkat kemacetan dan polusi udara di Jakarta. Anies menyebutkan transformasi menjadi faktor kunci membanyaknya tingkat kemacetan dan polusi Jakarta di antara kota-kota besar dunia selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2017. Bayangkan dalam waktu 5 tahun, kita turun dari posisi keempat kota termacet di dunia 2017 ke 7 2018.
ke-10 2019 dan ke-31 2021. Dan 2021 kita di posisi 46 di dunia karena faktor-faktor itu, kata Anies. Ucapan Wagub DKI tentu saja mematahkan kebanggaan Anies dan mempermalukannya dengan telak. Kalau Anies sebut kemacetan Jakarta berkurang, kenapa kebijakan ganjil genap mau diperluas? Kalau polusi udara menurun, kenapa indeks kualitas udara sangat buruk? Polusi sebanding dengan banyaknya kendaraan di jalan. Semakin macet akan menyebabkan semakin parahnya polusi. Bisa jadi selama ini Jakarta berkurang budgetnya karena PPKM dan WFH akibat pandemi sehingga banyak warga yang tidak beraktivitas di luar ruangan. Polusi udara pun lebih baik. Sekarang semuanya hampir full normal seperti pra-pandemi. Itu pula yang dipamerkan Anies dan jadi blunder saat ini. Kemarin sudah bangga bisa menurunkan kemacetan Jakarta dan sudah keluar dari kategori kota termacet dunia. Dengan pernyataan Wagub DKI, Anies seolah tertampar oleh kenyataan bahwa itu bukan prestasi Anies, melainkan cuma klaim yang kebetulan bisa diklaim karena faktor pandemi. Dan satu lagi, meluaskan kebijakan ganjil genap tidak akan selesaikan masalah kemacetan parah. Banyak orang bisa mengakali dengan mengganti plat nomor kendaraan atau membeli kendaraan baru. Hari ini mobil plat ganjil, besok ganti mobil plat genap. Banyak yang mampu membeli, akibatnya jumlah mobil makin meroket dan makin macet. Mau ganjil genap di seluruh titik pun percuma. Bagaimana kalau menurut Anda?